Halo, Shalom. Salam saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Tuhan. Puji Tuhan kita dapat berjumpa lagi dalam renungan harian di pagi hari ini, Suara Ilahi. Mari kita mengucap syukur bagaimana kita bisa bangun dan kita bisa merasakan kesehatan dalam tubuh kita. Kita mengucap syukur kepada Allah Bapa kita. Ya Allah ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan, bahkan teramat baik. Ya Allahku yang perkasa, yang mulia, di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau begitu baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu yang dahsyat di dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Banyak hal yang tidak kami ketahui dalam hidup kami, dan kami hanya merasa hidup kami telah baik-baik saja. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, tolong kami Bapa. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau memulai hari ini dalam nama-Mu. Beri kamilah rema Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Allah Bapa, Engkau kekuatan kami dan Engkau gunung batu kami. Kami siap mendengar Engkau Tuhan dalam suara ilahi-Mu, dalam firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Baik saudara terkasih, mari kita buka dalam Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15. Judul perikopnya adalah Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Judul perikopnya, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Haleluya, haleluya. Terima kasih Allah Bapa. Saudara terkasih, mari kita belajar dari firman ini tentang tujuan utama dari hidup kita setelah mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, setelah kematian dan kebangkitannya, Yesus menghabiskan 40 hari di bumi, melayani orang-orang dan menyiapkan murid-muridnya untuk hidup tanpa Dia.
Yesus berencana untuk meninggalkan bumi dan naik ke surga. Tapi sebelum melakukannya, Dia memberikan misi kepada semua pengikutnya yang tercatat dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Dan kita sering menyebutkan misi ini adalah amanat agung. Amanat agung dimulai dengan bangkit dan pergi ke tempat di mana orang-orang perlu mendengar kabar baik tentang Yesus. Ini tidak berarti Anda harus meninggalkan negara Anda. Ada orang-orang di sekitar tempat tinggal dan tempat kerja Anda yang perlu mendengar harapan tentang Yesus. Saudaraku, tujuan utama dari amanat agung adalah menjadikan orang-orang pengikut Yesus. Jadi saat kita pergi membagikan kabar tentang Yesus, kita menunjukkan kepada mereka bagaimana Yesus telah mengubah hidup kita dan mengundang mereka untuk menemukan Yesus secara pribadi. Yesus juga memerintahkan kita untuk membaptis orang yang baru percaya. Baptisan adalah simbol bergabungnya seseorang ke dalam keluarga kerajaan Allah. Dan ini adalah pernyataan publik akan keyakinan baru mereka di dalam Yesus. Baptisan begitu penting dalam kehidupan kekristenan, sehingga Yesus memastikan hal ini termasuk di dalam misi kita. Terkadang kita mudah berpikir bahwa pemuridan dan baptisan adalah tanggung jawab para pendeta dan pemimpin gereja. Walau hal-hal tersebut tentu saja menjadi bagian dari misi setiap gereja, Yesus menginginkan setiap orang percaya untuk memuridkan. Jadi, ambil beberapa saat untuk memikirkan seseorang yang telah membantu Anda bertumbuh secara rohani. Minta Tuhan membawa seseorang ke dalam pikiran Anda, kepada siapa Anda dapat membantu dan memuridkan. Lalu izinkan Tuhan memberimu keberanian untuk membagikan pengharapan dalam Yesus dengan orang-orang di sekitar. Saudara terkasih, banyak orang salah pengertian sehingga mereka dengan kekuatannya mau pergi kemana-mana ke luar negeri, bahkan meninggalkan keluarganya untuk memberitakan Injil. Padahal maksud perkataan Tuhan Yesus dimulai dari orang-orang terdekat Anda. Saudara-saudara, sedarah sedaging Anda, serumah Anda, kanan kiri sahabat-sahabat Anda, orang yang Anda jumpai. Biarlah itu dulu Anda bisa memberitakan tentang kabar baik dan kebenaran. Sebenarnya saudara terkasih, kalau Anda sudah berubah dari kehidupan lama Anda, yang dapat merasakan adalah orang-orang di sekitar Anda. Contohnya, saat Anda dahulu adalah orang yang luar biasa bengis, berandalan, tutur kata tidak mempunyai kesopanan, bahasa yang keluar dari mulut Anda adalah bahasa-bahasa yang tidak baik, bahasa-bahasa kebun binatang. Namun setelah Anda mengenal Yesus, menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Kristus, semua itu tiba-tiba menjadi baik dalam hidup Anda. Anda menjadi pribadi yang luar biasa, tutur kata yang baik, pribadi yang menyenangkan buat orang di sekitar Anda. Perubahan dahsyat itulah modal untuk Anda menginjil kebaikan Tuhan. Karena saudaraku, saya percaya
tanpa Anda memakai otot Anda, orang akan melihat perubahan dalam diri Anda. Sehingga pada saat itu mereka akan berkata, "Kamu berbeda. Bagaimana dan siapakah yang merubahmu?" Pertanyaan itu adalah pertanyaan dasar setiap orang-orang yang melihat perubahan dalam diri Anda. Dan dari situ Anda bisa memberitakan, menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup Anda. Lalu pada saat Anda memberitakan kabar baik, jangan lupa Anda pun harus menjadikan diri Anda murid, agar Anda bisa tidak salah memberitakan tentang Kristus Yesus di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Saudaraku, setelah ini bagaimana Anda bisa menjadi murid Yesus hari ini? Ada 3 pilihan, saudaraku. Anda bisa berkata, "Saya bisa mengasihi orang lain dengan memenuhi kebutuhan praktis orang-orang di sekitar saya." Atau, "Saya bisa mempelajari firman dan belajar mengenali karakter Tuhan." Atau, Anda juga dapat berkata, "Saya bisa mendorong seseorang dalam hidup saya agar memiliki hubungan dengan Kristus Yesus." Saudara terkasih, ketiga hal ini, atau mungkin Anda punya refleksi yang lain, silakan catat, saudaraku. Saudara terkasih, banyak orang Kristen menyalahartikan kebaikan orang-orang yang sudah percaya. Yesus Kristus memberikan kita kehidupan yang baru agar kita menjadi berkat dan menjadi terang buat orang lain. Mulut dapat berkata, "Anda sekarang menjadi Yesus Kristus. Anda sekarang menjadi pengikut Yesus." Tapi Anda tidak mau berjuang untuk menjadi murid. Dengan alasan yang begitu banyak. Kalau Anda sudah merasa Anda mengikuti Yesus, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena di sanalah akan Anda dapatkan apa yang harus Anda lakukan bersama Yesus Kristus. Dalam artian, Anda harus mencari sebuah kelompok, yaitu sebuah gereja untuk Anda dapat bertumbuh, dan mintalah dibaptis di sana. Jadi kalau Anda sudah percaya tentang Yesus sebagai Tuhan, tapi Anda mencarinya dengan sendiri, Anda tidak mau berjuang untuk Anda bisa ikut sebuah persekutuan, dan Anda tidak bersedia untuk dibaptis, saya katakan Anda berdusta dan Anda mendustai diri Anda sendiri. Anda hanya terlena dengan kebaikan orang-orang yang percaya. Banyak di luar sana melalui YouTube mengikut Yesus Kristus. Awal mula visi misinya adalah benar, mereka mengikut Yesus dan percaya Yesus sebagai Tuhan. Namun pada saat orang-orang percaya memanjakannya, memberikan materi kepadanya, dia terlena. Padahal dia belum mengikut Yesus yang sebenarnya. Saya menyedihkan dalam hal ini. Diberikan petunjuk untuk ikut sebuah persekutuan di sekitar tempat tinggalnya. Berarti kalau memang sudah dengan gamblang dia percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, dia akan kejar kerajaan Allah, bukan dengan caranya sendiri. Inilah kesombongan manusia itu. Cari kerajaan Allah melalui firman-Nya,
melalui orang-orang yang Anda dapat jumpai untuk membimbing Anda. Dalam hal ini saat ini adalah sebuah gereja untuk Anda bertumbuh. Cari gereja dan minta Anda dibimbing untuk Anda bisa bertumbuh. Setelah itu serahkan diri Anda, karena di dalam firman Tuhan ada katakan, serahkan dirimu dan baptislah dalam nama Putra, dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Itu adalah materai hidup Anda. Jangan banyak alasan. Anda tidak punya ongkos, Anda tidak punya ini, Anda tidak punya itu. Itu bukan sebuah alasan. Lalu pada saat orang-orang percaya tidak menggubris Anda, tidak membantu Anda secara materi, Anda berkata orang-orang meninggalkan Anda. Saya sangat menyedihkan orang seperti ini. Anda ikut Kristus Yesus, bukan ikut orang Kristen. Kejarlah dulu kerajaan Allah berarti adalah ikut Yesus Kristus, bukan ikut orang Kristen. Kalau ikut Yesus Kristus, maka segala sesuatu akan Tuhan penuhi. Kalau ikut orang Kristen, di saat mereka tidak memberikan apa-apa, kamu kecewa dan menyalahkan Kristus. Saya katakan, iman orang ini belum bertumbuh, namun sudah terlena dengan kebaikan orang-orang percaya. Dan saya katakan, Anda bukan pengikut Kristus. Saya tegas katakan, kalau Anda belum dibaptis dan Anda belum masuk ke dalam persekutuan orang-orang Kristen, saya katakan Anda belum mengikut Yesus. Anda hanya menjadi orang yang munafik, mengejar kebaikan-kebaikan orang Kristen untuk kepentingan Anda. Di sini saya tegas katakan kepada Anda, kembali dan bertobat. Dan kembali kepada visi Anda bahwa Anda adalah mengikut Yesus, bukan mengikut orang Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih. Aku ini murid-Mu. Ajarilah bagaimana memiliki hidup yang mencerminkan siapa Engkau. Seiring pertumbuhan imanku, sediakanlah sebuah komunitas bagiku, di mana kami bisa mengajar dan menopang satu sama lain. Di mana kami bisa mengajar dan menimba ilmu Tuhan Yesus. Bantulah kami Tuhan meneladani Engkau Tuhan untuk hidup yang lebih benar. Bantu kami Bapa yang baik, untuk kami bisa lebih taat, lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi, untuk menjadikan semua bangsa murid. Terima kasih Allah Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara terkasih, sebelum kita mengakhiri jumpa kita, kembali kita bacakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Semoga hari ini dan pastinya hari ini adalah hari yang cerah buat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.